Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Buya. Saat saya scroll media sosial, saya sering melihat quote atau sebuah kata motivasi yang bunyinya, semiskin apapun suamimu, jangan kau bantu dia untuk bekerja. Hal ini membuat saya bingung dan bertanya-tanya, apakah Islam memang mengajarkan seorang istri untuk tidak membantu suaminya secara finansial meskipun dalam keadaan sulit? Mohon penjelasannya, Buya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apakah betul ada kalimat seperti itu? Kalau ada, siapa yang ngomong? Supaya kita tidak salah dulu, jangan-jangan nggak ada, diada-ada. Anggap saja memang betul ada kalimat seperti itu. Barangkali ada potongan lanjutnya, ada tulisannya, kalimat ini adalah salah. Kan nggak perlu dijelaskan lagi. Kalau memang dianggap itu kalimat itu sebuah pesan, maka itu adalah pesan yang salah. Masa suami tidak boleh dibantu? Dari mana itu? Pendidikan apa itu? Mungkin kalau memang betul itu ada, pasti yang menulis adalah mungkin kalau betul ada. Kalau itu dianggap sebagai nasihat, itu pengalaman pribadinya dia mungkin. Orang yang memang sudah rusak mentalnya, nggak bisa berdamai dengan suaminya. Lalu menganggap semua laki-laki sama dengan suaminya, barangkali wallah alam. Atau bagaimana, nggak tahu saya. Kalau memang betul ada. Kalau yang ada di dalam Islam, Masya Allah, memang betul. Yang namanya nafkah itu adalah dibebankan atas kaum pria. Laki-laki wajib mencari nafkah. Akan tapi jika seorang istri ingin ikut peran, ikut andil di dalam membesarkan keluarga, mensukseskan keluarga, bukan hal yang terlarang. Bahkan dalam hidup ini adalah harus tolong menolong. Dalam hidup harus ada tolong menolong. Bahasa fikih itu adalah untuk mewujudkan keadilan. Tapi kesempurnaan hidup tidak cukup dengan fikih, nanti ada akhlak yang mulia. Masalah pembagian nafkah. Nafkah di dalam bahasa fikih kan sangat sederhana sekali. Seorang suami memberikan 2 mud, 2 genggam beras kepada istrinya, baju cukupnya, selesai. Oh, nanti suaminya pelit ya betul juga. Lah ini kalau ketemu orang tadi itu, perkataan tadi nanti akhirnya diterapkan di sisi lain. Jadi yang penting istrinya makan, kasih nasi putih, siram kecap. Hidup kok begitu, itu gimana sih? Dia pasti yang mengucapkan kalimat itu langsung tutup poin. Dia tidak mengerti indahnya cinta, indahnya berbagi, indahnya memberi, indahnya menolong. Hidup dalam rumah tanggamu itu bukan saling tuntut menuntut, hei hamba Allah. Indahnya dalam bercinta itu adalah jika Anda sudah merasa menikmati di saat Anda bisa memberi, bukan di saat Anda menerima. Itu baru dahsyat. Kalau menerima tok belum jaminan kalau Anda mempunyai cinta mau mendapatkan. Tapi kalau Anda memberi, Masya Allah, seorang suami memberikan hadiah kepada istrinya, seorang istri memberikan sesuatu pada suaminya, dia adalah sempurna dalam bercinta. Indah, hatinya indah. Memang suami wajib memberi nafkah. Cuman kan dalam hidup ada kalanya suaminya punya nasib bangkrutan, tidak jual apa-apa kecuali bangkrut. Jual bangkrut, Masya Allah. Ini musibah, problem. Akan tapi bagaimana peran istri? Lalu apa peran istri di sini? Membantu dong. Masa nggak boleh membantu? Suruh nyungsep, suruh pergi, lalu minta cerai dan sebagainya. Ada kisah pada zaman Nabi, lihat. Orang cerdas akan tampak di sini, yang tidak cerdas tampak dalam sebuah kisah pada zaman Nabi. Ada seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kurang lebihnya begini maknanya, mana kisah kita gambarkan dalam cerita. Seorang wanita ngadu Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya itu bangkrut, nggak punya duit, melarat, jadi nggak bisa ngasih nafkah ke saya. Lalu Nabi bertanya, lalu kalau selama ini makan apa? Kami makan warisan, masih ada peninggalan dari orang tua saya punya. Tapi masa begini terus, nombokin terus saya Rasulullah. Kurang lebihnya begitulah kalau kita bahasakan hari ini. Karena keadaan seperti itu Nabi memberikan jawaban. Yang pertama, dia bagi Nabi memberikan jawaban, kalau memang suamimu tidak bisa memberi nafkah, kamu boleh minta cerai. Ya, kamu boleh minta cerai. Karena apa? Urusan kehidupan ini. Sebab nggak ada istilah makan begini, yang makannya bulan depan ya, nggak ada. Hari ini makan. Kalau suami tidak bisa memberi nafkah, maka
dia boleh minta cerai, kemudian bisa saja nanti menikah dengan orang yang bisa menafkahinya. Ini jawaban fikih keadilan, karena suami tidak bisa memberi nafkah. Istri harus dilindungi dong. Jangan sampai di bawah naungan seorang laki-laki, dianggap oleh orang lain dia sudah mendapatkan nafkah, ternyata dia beri nafkah, tidak punya nafkah. Maka boleh tidak dosa bagi wanita untuk menuntut cerai jika memang suaminya tidak memberi nafkah. Cerita sampai di sini langsung umat terlihat, terbagi dua perempuan. Kelas bodoh sama kelas cerdas. Yang kelas bodoh terngiang-ngiang, minta cerai, minta cerai, minta cerai. Oh iya ya, minta cerai ya, langsung. Yang mulai senyum-senyum tadi hati-hati, jangan-jangan golongan orang bodoh. Pikirannya minta cerai, minta cerai, minta cerai. Tapi yang bersama Nabi bukan orang bodoh, menunggu. Jangan-jangan Nabi ada pesan yang lain. Lalu Nabi mengatakan, kalau kau tidak mau minta cerai, yang kedua adalah kau bersabar. Dan itu lebih bagus untukmu kau bersabar. Dan kau yang mencukupi keluargamu seperti yang selama ini kamu lakukan. Dan saat itu kau mendapatkan pahalanya. Berderma dan pahala menyenangkan keluarga. Pahala di atas pahala. Karena dia perempuan cerdas, lihat, jangan cerai, cinta dibangun lama kok cerai gara-gara ekonomi. Kan cinta itu tanpa syarat, bukan karena gedung megah, bukan karena mobil mewah. Cinta adalah keindahan. Bahkan semakin indah di saat terasa serba kekurangan, ternyata bisa tersenyum. Tersenyum di dalam kekurangan adalah indah di atas keindahan. Kalau orang bisa tersenyum karena banyak duit, biasa itu. Tapi bagaimana seorang punya kasih dan cinta di saat punya kekurangan, malah dia menikmati di balik itu semuanya. Indah, dan itu dirasakan oleh orang yang mengerti cinta. Lalu perempuan tersebut karena perempuan cerdas dia, ya Rasulullah, aku pilih yang kedua saja, biar aku yang mencukupinya, biar aku dapat dua pahala, pahala berlipat-lipat. Nah ini orang cerdas. Nah ada gambaran dari baginda kok semacam ini, kok ada orang berkata, bantu gak boleh, ini dari mana? Maka anda sebagai seorang istri, membantu mencukupi suami adalah hal yang baik, sempurna, mulia, tersanjung. Ini adalah hal yang baik, bukan tidak boleh. Bantu dong suamimu kok. Nanti kalau itu diterapkan, suami juga keras juga. Oke, anak Jokowi makan tok, tidak boleh tahu urusan apa, tidak boleh minta yang lain. Yang penting ente makan, ente tidur, ente kuat kasur, satu kamar, selesai. Loh kan, kejam juga suaminya nanti. Karena pendidikan tidak berakhlak itu. Coba kalau diterapkan, jangan bantu sama sekali suami dalam keadaan apapun. Suami apa? Aku beri kau hanya untuk cukup makan dan semua. Sama kejam-kejaman nanti. Hidup tidak seperti itu. Hidup sudah waktunya kita masuk wilayah akhlak, kemuliaan. Ini adalah contoh pada zaman Nabi SAW. Anda sebagai seorang wanita, hari ini kami lagi membuat catatan tentang wanita karir. Wanita karir boleh dengan catatan dapat izin suami waktu bekerja di tempat yang mulia, tempatnya halal, kemudian apa? Tidak meninggalkan kewajiban yang lebih penting lagi. Yang keempat adalah wanita karir tidak boleh menjadi sombong gara-gara karirnya. Dan alangkah banyaknya runtuh wanita adalah di saat dalam puncak kejayaan karirnya. Kenapa? Boleh sombong. Kalau ngomong sama suami keras, kasar dan sebagainya, merendahkan, runtuh dia. Dia adalah wanita karir yang sangat bodoh. Kalau dia cerdas, dia akan berkata, dengan kekayaanku, dengan karirku, akan aku kembalikan agar rumahku indah. Itu baru benar. Dan ada lagi orang bodoh. Laki-laki ongkang-ongkang gak mau bekerja, hanya pengen numpang di istri. Dia bodoh. Dan tidak terhormat dia. Nggak mau bekerja. Kalau sudah bekerja lalu dia bangkrut, lain cerita. Dia sudah mendapatkan pahala bekerja. Tapi ada bang laki-laki, naudzubillah dia. Dia adalah jadi fitnah, jadi ujian bagi seorang istri. Dia ongkang-ongkang, setiap waktu, mana duitnya? Dana. Dia tidur, ngorok dan sebagainya, nggak pernah kerja. Masya Allah. Ini perlu diingatkan, ada laki-laki model begitu. Alasannya apa? Ngaji. Ini pernah suatu ketika ada seorang ibu-ibu tanya, Bu ya, suami saya itu soleh banget. Waduh, soleh banget alhamdulillah. Cuman Bu Yana, cuman kenapa? Ya Allah, Masya Allah soleh banget. Dia rajin sholat, rajin ngaji, rajin ini, Masya Allah. Cuman tidak pernah ngasih nafkah Bu ya. Setiap pagi saya ke pasar, nggak pernah peduli dia terlambat tidurnya. Dia senang ngaji pengajian, iya. Itu berisah kurang. Ngaji di mana? Ngaji sama Bu ya. Waduh kurang aja nih orang. Ngaji sama saya. Langsung, jangan-jangan di depan saya orangnya bilang, awas jangan begitu. Ngaji sama saya katanya. Wah ini kejadian beneran. Ngaji sama Buya, nggak pernah ngasih nafkah. Lah ini kurang aja. Nggak punya adab dia kepada istrinya. Kalau memang anda sudah berusaha, kok ternyata bangkrut, sudah dapat pahala. Kalau anda sudah berusaha cari rizki, kok ternyata anda tidak mendapatkannya, sampai istri anda kelaparan mati, anda tidak dosa, karena anda sudah berusaha. Pahami makna ini. Berusaha laki-laki. Laki-laki berusaha. Akan tapi di saat suami ternyata ada kekurangan, peran istri penting untuk mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Ini saja insya Allah, semoga Allah menjaga hati kita sehingga tetap
bisa membangun cinta yang indah dalam rumah tangga. Nggak penting dari mana rezeki itu datang. Bisa saja dari suami, bisa saja dari istri, bisa saja dari anak, bisa saja dari menantu. Ya enggak? Bisa saja dari paman kita. Jangan jadi bahan untuk cekcok. Sudah dapat rezeki kok ribut. Istri yang ribut, saya masa ngasih nafkah saya? Kan duitmu banyak, Bu. Bukankah kok indah cinta memberi bukan mengambil? Berarti kamu bisa berkorban demi cintamu dong, lebih banyak lagi. Kemudian juga para suami, jika Allah mudahkan rezeki bagi Anda, jangan pelit-pelit dong sama istri, pas-pasan bangetnya. Muliakan istrimu dengan harta halal yang kau dapatkannya. Hidup itu seperti itu, indah. Memberi, saling memperhatikan, saling pengertian, dan saling membahagiakan. Kau indahnya sederhana. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Pastikan berusaha engkau untuk menjadikan pasanganmu senang. Jangan berpikir engkau hanya untuk senang-senang. Kalimat sederhana dari Sayyidah Khadijah di saat ditanya, Khadijah, alangkah senangnya engkau punya suami Nabi Muhammad. Alangkah senangnya engkau punya suami Nabi Muhammad yang ganteng, yang hebat ini. Ternyata Siti Khadijah menjawab dengan jawaban cerdas. Demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Oh, rumus cerdas. Hidupnya orang-orang hebat. Allahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.